Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan-dongengan khurafat kaum muslimin. Kali ini ada video dari Pak Idrus Romli yang menceritakan tentang karomah kesaktian seorang wali. Kalau cerita tentang karomah itu hampir 100% ceritanya tentang kesaktian, ya. Jarang bercerita tentang keilmuan, itu jarang. Bahkan hampir tidak pernah lah kita mendengarkan kisah-kisah karomah tentang Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya. Kebanyakan ceritanya ya tentang kesaktian, ya. Sekelas Pak Idrus Romli saja ini masih termakan dengan dongengan-dongengan pembodohan seperti ini kaum muslimin. Padahal dari sisi ilmu, bagi kelompok Anu, tahu kelompok Anu ya? Anu itu kan satu kata berjuta makna. Pokoknya kelompok Anu lah, ya. Idrus Romli ini bagi kelompok Anu ini kan sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, apalagi YouTuber recehan yang kalau ngonten kitabnya di meja bertumpuk-tumpuk, baca kitabnya sambil ngopi, baca kitab sambil rokokan, ya jelas nggak ada apa-apanya, ya. Kalau YouTuber model seperti itu, apanya yang mau diambil? Adabnya untuk memuliakan ilmu saja nol, ya. Bayangkan membahas agama sambil rokokan. Dan saya sudah sampaikan kemarin, yang namanya rokok itu buruk. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok, orang-orang yang dungu yang tidak tahu bahwa rokok itu buruk, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Pak Idrus Romli, ya jauh lah. Jauh. Terus orang seperti itu mau dijadikan rujukan, ya. Apa bedanya mereka ini sama Kiai Slamet? Nggak ada bedanya, ya. Dan siapa yang mengakui keilmuan mereka itu siapa? Cuma penontonnya yang dungu yang mengakui, ya. Kalau penonton yang cerdas nggak akan mengakui keilmuan mereka yang seperti itu, ya. Ini kan kita bicara orang yang diakui betul ilmunya, ya, Pak Idrus Romli. Sekelas Pak Idrus Romli saja termakan dengan dongengan-dongengan khurafat seperti itu kaum muslimin. Ini kan menunjukkan akidah orang Anu itu ya berantakan. Akidah itu kan pondasi. Lah kalau pondasinya rusak, nggak bagus, nggak baik, ya bagaimana bangunan di atasnya bisa bagus, bisa baik? Bangunan di atasnya ya berkemungkinan besar rusak. Ya rusak. Silakan baca tafsir surat Ibrahim ayat 24. Baca tafsirnya, tafsir yang masyhur saja. Ya, misal tafsir Ibnu Katsir. Jangan baca tafsirnya orang-orang sufi yang sesat. Nanti belangsak lagi pemahamannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha wa yatribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi ini ayatnya ya tidak perlu ditampilkan di monitor lah ya. Tidak perlu ditampilkan di layar. Tidak perlu. Apakah setiap orang berceramah kemudian harus menampilkan ini loh kitabnya? Tidak. Ya. Yang punya kitab ya silakan merujuk. Yang tidak punya kitab silakan cari. Sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tinggal cari saja. Mudah. Ya. Mbah Google itu ada. Ya. Dan kalau memang kurang yakin dengan Mbah Google ya silakan datang kepada orang-orang yang memiliki kitab, ya. Tidak semua orang yang berceramah kemudian harus menampilkan kitabnya, membawa kitab yang banyak ditumpuk-tumpuk di depan mata, yang tidak harus seperti itu, ya. Alangkah sulitnya kalau seorang penceramah, seorang dai kemudian ketika berceramah harus menampilkan inilah kitab yang saya baca, ini ayat yang saya baca, ini tafsirnya, ini perkataan ulama, ditampilkan semuanya, kitabnya dibuka di depan jamaah. Kan tidak harus seperti itu, ya. Dan ayat ini menjelaskan tentang masalah akidah kaum muslimin. Akidah itu pondasi. Kalau akidahnya baik, maka amalan ikut baik dan akan naik ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akidahnya blangsak, maka amalan-amalan, ya, bangunan-bangunan di atasnya ya blangsak juga. Ya. Dan kita langsung sajalah kaum muslimin ya, kita simak dongengan dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu.
Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir digeser oleh banjir, hanya pindah ke sini, dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau, Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaum muslimin, inilah kalau akidah yang nggak bener kaum muslimin. Dongengan yang riwayatnya berasal dari katanya-katanya, dan entah itu katanya siapa, dipercaya. Meskipun itu di luar nurul dan akal yang sehat dan waras. Ya, dongengan yang katanya-katanya, riwayatnya katanya-katanya, nggak jelas, itu diterima, sami'na wa ata'na. Sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah istiwa di atas ars, ditolak. Ya. Dikatakan Allah tidak di atas ars, Allah tidak bertempat, ars itu alamat palsu. Ya. Itu ada video Idrus Romli yang mengatakan ars itu alamat palsu. Padahal ayat Al-Quran yang mengatakan tidak diterima, ditolak. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas ars. Nggak percaya. Ini gimana? Ya. Ini sekelas Pak Idrus Romli loh, ya. Bukan sekedar YouTuber yang recehan. Singanya saja seperti itu, apalagi tikusnya. Ya. Coba, tadi dijelaskan juga harusnya. Itu keturunannya jadi wali juga apa enggak? Ya siapa tahulah, kewalian kakeknya itu diwariskan kepada cucunya. Ya. Kalau diwariskan kan ajib kaum muslimin ya. Kemarin Bromo itu kebakaran, harusnya dipadamkan lah sama cucunya. Atau kalau cucunya nggak wali, ya nggak punya kesaktian, maka coba suruh para habib yang wali-wali itu, yang sakti-sakti itu, coba suruh padamkan kebakaran itu, ya bisa nggak? Ya nggak bisa kaum muslimin, nggak akan bisa. Ya. Apalagi kuburan yang geser menyeberang sungai disebut karomah juga. Itu juga kejadian katanya juga. Kalau geser karena karomah ngapain? Gesernya ke sana itu ngapain? Coba geser di tempat-tempat yang strategis ya supaya kuburannya rame. Bisa dipasang kotak infak. Bisa jadi bisnis kuburan yang baru lagi. Ya. Atau kalau memang karomahnya ini masih bisa dibuktikan ya. Coba suruh geser lagi lah. Ya, geser ke tempat yang lebih strategis. Jangan masuk jauh dari jalan raya. Coba, bisa nggak? Nggak akan bisa. Orang seperti itu kuburannya diratakan saja nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nolak, ya, nggak bisa bantah. Kok mau geser? Ya, ini cerita-cerita pembodohan kaum muslimin. Nggak akan bisa mereka itu membuktikan karomah-karomah yang selama ini mereka dongeng-dongengkan, yang berisi kesaktian-kesaktian itu. Nggak akan bisa. Meskipun yang masih hidup, nggak akan bisa. Karena itu omong kosong. Itu cerita dongengan. Ya. Itulah perlunya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki pemahaman
yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.